Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, dan shalom. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan Halim, atau dikenal juga oleh publik dengan nama Eka Halim, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pariwisata Berkelanjutan pada Prodi D4 Pengelolaan Kontensi dan Peristiwa di Politeknik Internasional Tabanan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran. Adapun video yang akan saya presentasikan hari ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama tentang uraian terhadap rencana pembelajaran semesternya, nanti akan diperlihatkan rekaman proses perkuliahan yang dilakukan secara daring dengan para mahasiswa. Silakan menikmati. Nah, pada slide ini, di rencana pembelajaran semester dapat dilihat deskripsi mata kuliah ini, yaitu bahwa mata kuliah ini mengkaji dimensi teoritis dan penerapan pariwisata berkelanjutan kontemporer dari perspektif global, dengan menggunakan studi kasus dan contoh-contoh di dunia. Mata kuliah ini juga membahas perkembangannya dan mengajak mahasiswa berkenalan dengan semua aspek pariwisata berkelanjutan, mulai dari munculnya paradigma tersebut hingga masalah keberlanjutan yang muncul di semua jenis pariwisata dan semua komponen industrinya. Nah, RPS ini dibagikan kepada para mahasiswa di awal pertemuan atau di pertemuan pertama mata kuliah ini, dengan terlebih dahulu disetujui oleh Prodi D4 PKP atau Pengelolaan Konvensi dan Peristiwa. Nah, mata kuliah ini juga harus selaras dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Prodi yang menyangkut dengan pembentukan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, maupun keterampilan khusus. Oleh sebab itu, mata kuliah ini pun memiliki capaian pembelajarannya terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik umum dan khusus, yang dapat dilihat pada slide ini. Pada prinsipnya, mata kuliah ini menggunakan studi kasus dan pendekatan proyek dengan mengajak mahasiswa untuk mengenal aspek-aspek manajemen, mulai dari pembentukan paradigma hingga isu-isu lingkungan yang dikaitkan dengan industri pariwisata MICE dan komponen-komponennya. Pada dasarnya, mata kuliah ini terdiri dari 14 topik yang dibahas di dalam 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 akan diisi dengan UTS atau ujian tengah semester, dan pertemuan ke-16 diisi oleh ujian akhir semester. Nah, kalau kita lihat uraiannya daripada setiap pertemuan dapat dilihat di slide berikut. Di mana pertemuan pertama misalnya ya ada sub CPMK atau capaian pembelajaran pada saat sesi tersebut, yang kemudian juga di breakdown materi-materi atau submateri yang akan dipelajarinya, lalu metode pembelajarannya, apakah melalui ekspositori atau ceramah, apakah melalui tanya jawab, demonstrasi, dan sebagainya. Juga ada bobot penilaian ya di kolom terakhir yang bisa kita lihat ya berapa persen untuk setiap kuis yang ada pada setiap pertemuan. Pada kolom yang ungu dan yang hijau bisa kita lihat ya standar untuk penilaian pada kolom yang hijau dan juga bentuk pembelajarannya yang kebetulan karena COVID ini semua disampaikan secara daring atau online. Ya. Ini demikian juga dengan sesi berikutnya, sesi ke-4 sampai ke-6, lalu sesi ke-7 sampai ke-10, di mana pertemuan ke-8 diisi oleh ujian tengah semester, kemudian pertemuan 11 dan 12, pertemuan 13 dan 14. Nah, terakhir terkait dengan penilaian, maka dapat dilihat ya yang
diberikan stabilo hijau adalah yang dipakai dalam pertemuan ini, di mana ada penilaian terhadap tugas jurnal, yaitu kolom yang paling kiri, ya, berikut dengan nilai-nilainya, ya. Kapan mahasiswa mendapatkan nilai tinggi, kapan mahasiswa mendapatkan nilai rendah, ya. Lalu juga ada rubrik untuk presentasinya. Kalau tadi terkait dengan isinya, yang ini terkait dengan presentasinya pada saat mereka diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Lalu kemudian ada rubrik diskusi, di mana mahasiswa setiap kali pertemuan itu harus melakukan diskusi yang terkait dengan tugas yang sudah diberikan yang berhubungan dengan materi atau topik yang diajarkan pada sesi tersebut. Lalu kemudian juga ada rubrik quiz yang biasanya diajukan pada akhir untuk melihat pemahaman mahasiswa, tingkat pemahaman mahasiswa. Lalu kemudian terakhir adalah struktur daripada penilaian akhir mata kuliah ini, ya, di mana presentasi tadi merupakan kegiatan akademik terstruktur 1 dengan bobot sekitar 25%, ya. Lalu kuis-kuis yang selama 14 pertemuan itu dikumpulkan lalu dirata-rata mendapatkan juga bobotnya. Demikian juga UTS dan UAS. Demikian kira-kira presentasi singkat terkait dengan mata kuliah ini. Nah, untuk kuliah daring atau online, mahasiswa memanfaatkan Learning Management System PIB e-learning yang sudah disiapkan, di mana mahasiswa masuk ke dalam website ini, lalu masing-masing mahasiswa maupun dosen login dan kemudian mengambil mata kuliah yang mereka ikuti. Dengan terlebih dulu harus terdaftar, karena jika tidak terdaftar tidak bisa melihat mata kuliah ini berikut bahan-bahannya. Nah, mata kuliah ini memang dipersiapkan dengan bahasa Inggris karena Politeknik Internasional Bali berkomitmen untuk menjadi sekolah internasional. Oleh karena itu segala materi ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau kita bisa lihat sekarang, ya, struktur dari perkuliahan ini mulai dari pertemuan pertama, topik pertama tadi, Sustainable Tourism Management in Brief atau pengantar dari manajemen pariwisata berkelanjutan bisa dilihat, ya, sehingga mahasiswa dapat mempelajari dahulu bahannya, ya, ini yang berbentuk PDF, ya. Lalu kemudian ada kuisnya yang bisa diambil mahasiswa setelah kuliah selesai. Lalu kemudian juga mahasiswa dapat mengisi daftar hadir di attendance ini. Demikian juga topik kedua yang akan segera Anda saksikan prosesnya, yaitu terkait dengan 3 dimensi pariwisata berkelanjutan. Lalu kemudian sesi ketiga tentang daya dukung pariwisata. Topik keempat terkait model-model pariwisata berkelanjutan. Topik kelima tentang pariwisata berkelanjutan pada pariwisata massal konvensional. Kemudian topik keenam tentang sektor-sektor fasilitator yang terkait dengan pariwisata berkelanjutan. Yang ketujuh tentang atraksi dan destinasi pariwisata. Yang kedelapan tentang quality control atau kendali mutu dalam pariwisata berkelanjutan. Yang kesembilan terkait manajemen destinasi pariwisata berkelanjutan. Yang ke-10 tentang strategi spasial. Yang ke-11 tentang strategi manajemen pengunjung. Yang ke-12 terkait dengan ekowisata. Yang ke-13 tentang pariwisata berkelanjutan dan hubungannya dengan manajemen fungsional. Yang ke-14 atau terakhir merupakan presentasi tugas individual, yaitu menganalisis jurnal terkait pariwisata berkelanjutan. Demikian kira-kira isi daripada e-learning yang ada di PIB e-learning, khususnya mata kuliah Sustainable Tourism Management atau manajemen pariwisata berkelanjutan. Demikian penjelasan singkat
terkait dengan pembelajaran daring. Selanjutnya, silakan menikmati proses pembelajaran daring yang telah direkam. Halo, selamat pagi mahasiswa-mahasiswaku yang ganteng dan cantik-cantik. Apa kabar yang di sana semua? Luar biasa, Pak. Baik, Pak. Baik ya. Oke, sudah siap ya untuk kita mengikuti kuliah kita yang sesi 2 ini? Semua sudah? Iya, Pak. Ya, semua sudah mempelajari bahan-bahannya yang ada di PIB e-learning, saya harapkan. Oke, baik. Sebagaimana yang kita biasa lakukan, saya minta untuk sebelum mulai kuliah, ada doa dulu pembuka supaya kita belajar dengan efisien dan efektif. Saya minta Feby untuk membuka dalam doa. Baik, Pak, terima kasih kepada teman-teman semua. Selamat siang. Sebelum kita melakukan mata kuliah hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya kembalikan lagi ke Pak Dika. Terima kasih. Baik. Oke, ya sebagaimana ada di modul kita di PIB e-learning, ya sesi kedua judulnya adalah 3 dimensi dari pariwisata keberlanjutan. Tapi sebelum mulai materi, saya mau kasih tahu dulu ya objektif atau tujuan dan deskripsi daripada sesi kedua ini ya. Adapun tujuan instruksional umumnya atau TUA-nya ya, diharapkan mahasiswa setelah mengikuti kuliah ini ya, dapat memahami konsep daripada pariwisata berkelanjutan ya, dan bagaimana menghubungkannya dengan pengelolaan industri MICE ya, atau PKP, karena Anda semua ada di program studi MICE. Lalu kemudian secara khusus ya, tujuannya saya mengharapkan para mahasiswa juga mampu menerangkan hubungan antara ketiga dimensi itu ya, dalam pengertian yang lebih terstruktur, sebagaimana ada di bawahnya dikatakan ya, indikator yang perlu diukurnya ya. Jadi setelah tahu konsepnya secara umum ya, saya mengharapkan juga mahasiswa bisa menjelaskan hubungannya secara terstruktur dari ketiga hal tersebut. Nah, seperti kita ketahui ya, mata kuliah ini 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib atau MKWB ya. Lalu kemudian metode pengajaran atau delivery method yang akan saya gunakan ya di dalam perkuliahan kali ini ya, ada expository ya, artinya saya menjelaskan kepada Anda ya. Kemudian juga question and answer ya, langsung kita tanya jawab di dalam perkuliahan ini. Kemudian yang terakhir adalah group discussion. Nah, karena 2 SKS, maka kira-kira kita menghabiskan waktu 100 menit atau ya 120 menit paling lama ya. Nah, 30 menit pertama kita mengikuti expository ya. Lalu kemudian berikutnya kita group discussion. Nah, group discussion-nya nanti kita bisa lihat ya, ada beberapa kasus yang akan saya berikan ya di YouTube ya. Nanti kita bahas selama sisa waktu yang ada. Nah, terkait dengan referensi atau buku yang kita pakai, ada 3 buku di dalam sesi kedua ini yang menjadi dasar. Yang pertama adalah bukunya David Weaver yang berjudul Sustainable Tourism. Yang kedua John Swarbrick ya dengan judul Sustainable Tourism Management, dan yang ketiga ini sekedar tambahan ya, yaitu buku saya terkait dengan contoh-contoh ya mengenai lingkungan binaan atau dimensi lingkungan ya secara spesifik ruang publik di perkotaan, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ini bukunya ya, kalau Anda ke perpustakaan maka Anda bisa cari kedua buku ini ada di perpustakaan ya, David Weaver dan Sustainable Tourism Management-nya Swarbrick. Lalu kemudian ini buku
pendampingnya, pelengkap saja ya buku saya yang puji Tuhan pada tahun 2020 ya mendapat piagam penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ya mudah-mudahan ini juga bisa memperkaya pembahasan kuliah hari ini. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi ya, ini kira-kira konten yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama yaitu nomor 4 ya, adalah mengenal dimensi-dimensi yang ada di dalam pariwisata berkelanjutan. Lalu kemudian satu persatu kita bahas ya, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan akhirnya kita simpulkan ya. Lalu setelah itu ada diskusi kelompok ya, seperti yang tadi saya sudah sebut ya, ada kelompok, ada kasus di Masai ya di Afrika dan kasus di Karen di Myanmar di Burma. Oke. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak kita bisa mulai masuk ke dalam materi. Masih belum, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, baik. Nah, selama ini kita mungkin diajarkan tentang pariwisata berkelanjutan itu pada gambar di sebelah kiri. Ya, yang pertama kali diperkenalkan oleh Komisi Brundtland ya di PBB ya dalam event WECD ya, Economic Development ya, dan dulu masih dalam konteks pembangunan berkelanjutan, belum dalam konteks pariwisata berkelanjutan. Nah, kita selama ini diperkenalkan ada 3 dimensi, yaitu dimensi lingkungan atau nature, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial ya. Namun kemudian searah berkembangnya waktu ya, banyak yang melihat teori ini sangat lemah gitu. Oleh karena itu Giddings tahun 2002 ya mulai memperkenalkan apa yang disebut dengan strong sustainability, ya, keberlanjutan yang kuat. Nah, ini agak berbeda konsep berpikirnya, karena menurut Giddings, ya, lingkungan harus lebih utama. Dengan lingkungan yang baik, maka tercipta society atau masyarakat, ya, termasuk di dalamnya adalah kulturnya yang juga baik. Nah, kalau lingkungannya baik, society-nya baik, maka dengan sendirinya ekonomi tercipta. Kira-kira begitu gitu. Ya, jadi nggak bisa tiga-tiganya itu sama besar gitu, kira-kira. Meskipun sama-sama penting ya. Nah, ini sebagai contoh dari weak sustainability ya yang sedang kita alami sendiri ya. Kita tahu ya sejak 2020 Maret ya kita sudah kedatangan tamu. Ya, tamunya namanya apa itu? Ada yang tahu? Sejak Maret 2020 kita kedatangan tamu ya yang bikin lumpuh Indonesia bahkan Bali. COVID. Namanya iya. Oke ya, nama tamunya si COVID, Coronavirus Disease 19 ya, yang sebenarnya ditemukan pada akhir 2019, makanya 19 itu mengacu kepada tahunnya. Nah, gara-gara COVID ya rontok semua industri pariwisata termasuk di Indonesia dan terutama sekali di Bali ya. Anda bisa lihat tuh berita-berita ya. Jatim Park yang dulunya happening ya bahkan mau dijual ya. Kemudian banyak hotel yang juga mau dijual karena udah gak ada yang datang lagi. Nah, terkait sama COVID sebenarnya dari 3 dimensi yang tadi saya sebut, dimensi mana yang paling terkait dengan COVID? Ada yang bisa jawab? Kita? Dari 3 dimensi, ya, sosial, lingkungan, dimensi dan ekonomi yang paling terkait, Pak. Nah, yang lain ada? Kira-kira dimensi mana yang paling terkait? Sosial, Pak. Sosial. Ekonomi Lalu, juga, Pak. ekonomi, Tami sosial. Ada yang lain? Ekonomi, Pak. Ekonomi. Nah, Eka juga ekonomi. Livia gimana Livia? Dimensi mana yang paling terkait dengan COVID? Yang terkait ya, bukan yang terdampak. Sebenarnya kalau ngomongin COVID, ngomongin apa sih maksudnya begitu? Penyakit. Ya, kalau penyakit masuknya kemana dimensinya? Kesehatan. Hah? Kesehatan, Pak.
Ke sosial? Atau kemana? Ekonomi. Hah? Ekonomi. Oke, banyak yang bilang ekonomi. Nah ini ya, yang harus dirubah mindsetnya. Ya, di judul dikasih tahu tuh, weak sustainability adalah ketika ekonomi mendominasi environment. Ya, COVID itu masuk ke dalam wilayah environment. Ya, oke, jadi bukan ke ekonomi. Nah, karena selama ini ekonomi yang di-boosting terus, ya, akhirnya lingkungannya nggak diperhatiin. Ya, nah ketika lingkungannya tidak aman, ya, banyak virus-virus berkeliaran, ya, maka ekonominya pun lumpuh. Itu maksudnya. Ya. Oleh karena itu solusinya apa kira-kira? Solusinya apa kira-kira? Nah, yang ada di bawah ini. Ya. Ada sertifikat CHSE untuk menjamin bahwa lingkungannya sudah hygiene. Ya. At least resiko terdampar virus itu sudah diantisipasi. Panjangan dari mana? Apa itu CHSE? Clean, healthy, Clean, healthy, Terus? safety, And environment. environment, ya. Jadi bukan ekonomi, tapi environment. Ya, oleh karena itu kenapa COVID masuk ke dalam dimensi environment. Ya. Nah, sekarang setiap hotel ataupun setiap pelaku industri wisata dan destinasi wisata harus menyatakan diri bahwa lingkungannya sudah sehat. Ya. Baru dengan demikian turis berani datang. Nah, jadi rame lagi. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Ya. Pak. Baik. Untuk memberi contoh, ya, ini yang dilakukan Singapura terkait dengan aspek atau dimensi lingkungan untuk kembali menggairahkan pariwisata di Singapura, ya, dan mengundang para turis segera datang ke Singapura. We have 3 new strategies to get us safely there. Win Yolo, hurry up, faster share! We're firing up our testing to detect cases early. We're actively testing so you don't have to worry. We've got different tests now for a different need. Let's test, let's trace, let's vaccinate. Let's test, let's trace, let's vaccinate. You can even test at home now if you follow my lead. Grab a self-test kit and remove it from the box. Slip the swab in your nose, just a few seconds tops. Before you take off, remember your tokens. Stow it safely in your pocket, you'll be using it often. Let's test, let's trace, let's vaccinate. Let's test, let's trace, let's vaccinate. Let's test, let's trace, let's vaccinate. Ensure your mobile phone is always switched on, or check in with this app before I'm done with this rap. We'll speed up vaccinations for the young and the old. When it's your turn to jab, be brave, just go! In the likely event of our country's reopening, vaccinate, stay safe, it'll keep Singapore going. Let's test, let's trace, let's vaccinate. 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 In the new normal, COVID-19 will not dominate our lives. To keep our people safe while reopening progressively, we have to test, we have to trace, we have to vaccinate. To everyone in Singapore, thank you for playing your part. Let's move safely into the new normal, because no virus will keep us apart. Let's test, let's trace, let's vaccinate. 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 Oke, gimana? Sudah menyaksikan? Sudah, Pak. Nah, apa yang bisa disimpulkan? Ada 3 tahapan strategi yang dilakukan oleh Singapura untuk menjaga lingkungannya tetap aman, ya, tetap tidak didominasi oleh virus. Apa kira-kira, Adik? Let's taste, let's test, let's trace, let's vaccinate. Oke, jadi tes, ya, mau antigen, mau PCR, whatever, ya. Lalu kemudian trace, ya, ini juga yang kita lakukan dengan peduli lindungi kita. Jadi kalau kita mau masuk kemana-mana, ya kita harus scan QR code dulu, ya. Ini kita boleh masuk atau enggak, ya. Jadi kalau Anda belum divaksin, nah yang ketiga ini, ya, Anda nggak bisa masuk tuh, gitu ya. Tapi kalau sudah divaksin baru bisa masuk. Jadi aman. Yang ada di dalam destinasi, yang ada di dalam objek wisata itu sudah tervaksin, ya, kira-kira begitu, ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sudah mulai bisa ditangkap ya kenapa lingkungan menjadi lebih penting. Lingkungan tidak aman, duit juga nggak datang, uang juga nggak datang. Oke, nah kebalikannya ya. Tadi kita diingatkan kalau lingkungan nggak beres, ekonomi mati ya. Jadi inilah kenapa Giddings ya kemudian Weaver juga mempromosikan tentang konsep strong sustainability ketimbang sustainability yang klasik atau yang sering disebut sebagai weak sustainability. Oke, baik. Nah, ini contoh strong sustainability ya. Kita bisa lihat ya, meskipun tadi hotel-hotel di Bali banyak yang dijual, ya banyak yang tutup, Datim Park juga dijual, tetapi desa wisata tetap jalan. Ya. Kenapa? Karena resiko COVID di pedesaan lebih rendah. Kenapa? Lebih rendah karena bukan ruang tertutup, ya, lebih banyak kegiatan berada di ruang terbuka, ya. Oleh karena itu, kenapa pada saat COVID, ya, justru promosi terhadap desa wisata, ya, semakin gencar. Nah, ini adalah salah satu contoh di atas tentang anugerah desa wisata yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf, ya, yang mempertandingkan sekitar 1.800 desa wisata di seluruh Indonesia. Dan Bali akhirnya itu masuk dalam finalis 50 besar, ya. Ini 300 besar, ya. Per kabupaten Anda bisa lihat sendiri, ya. Untuk Badung misalnya ada Karangsari, ada Munggu, ada Melasti, ya. Kemudian untuk Karangasem misalnya ada Tenganan, Pegeringsingan, ya, yang akhirnya kemudian Tenganan menjadi 5 besar, ya. Dan masuk ke dalam salah satu desa wisata yang mempromosikan budaya. Oke, nah ini bisa dilihat ya bagaimana community based tourism. Ya, saya tambahkan S itu sustainable community based tourism. Ya, konsep yang dipostulatkan oleh Dangian Jamal untuk menyempurnakan CBT. Ya, dapat lebih survive ketimbang hotel-hotel ataupun urban tourism di perkotaan. Ya. Oke, nah saya mau wrap up sekarang. Jadi kita sudah sepakat ya ada 3 dimensi ya di dalam pariwisata berkelanjutan. Ya, yang pertama lingkungan, kedua ekonomi, ketiga sosial. Nah, ketika ngomong lingkungan maka termasuk di dalamnya lingkungan fisik ya dan lingkungan baik yang natural fisiknya maupun yang binaan ya. Kita masuk satu-satu. Oke. Untuk lingkungan ya sebenarnya bisa dikategorikan ke dalam 5 kelompok, subkelompok. Ya, yang pertama adalah lingkungan alamiah ya, termasuk di dalamnya pegunungan, laut, sungai, goa, pantai ya dan sebagainya. Lalu kemudian ada lingkungan perkebunan gitu ya kira-kira, termasuk di dalamnya peternakan atau perikanan juga masuk ke dalam farm environment ya. Kemudian yang ketiga built environment ya, ini arsitektur ya, desa, kemudian kota masuk ke dalam built environment ya, dan juga misalnya monumen gitu ya. Nah di dalam kategori yang berikutnya ada wildlife ya, karena di sini ada yang namanya fauna di samping juga flora ya. Dan yang terakhir adalah kategori sumber daya alam ya, termasuk di dalamnya water, air ya, udara dan sebagainya. Oke. Nah, mari kita masuk ke natural resources, sumber daya alam. Nah, ketika kita ngomong sumber daya alam maka di dalamnya itu terkait sama udara ya, tanah, air mineral ya, dan lain-lain ya. Nah, ini contoh ya. Ini ada di samping kita punya kampus ya, dulu namanya Nirwana ya, sekarang Nirwana Golf dulu ya, and Resort.